20 tadi sifat ya. Nah, sifat ini yang paling penting di situ namanya sifat nafsiyah. Boleh juga disebut zatiyah. Sifat zatnya Allah. Apa sifat zatnya Allah? Nah, itulah wujud. Arabik atau Latin? Pilih mana? Saya tulis Arabiknya biar lebih horor. Wujud. Udah jadi bahasa kita. Wujud. Maha ada. Saya dulu pernah beri teka-teki kepada jemaah. Mungkin sudah pernah tonton ya videonya. Lebih dulu ayam atau telur? Masih ingat? Sudah. Ya, dulu mana? Tak ayam, tak telur. Lolos ya, ingat. Karena kita lihat ada ayam keluar dari telur. Tapi kita juga lihat ada telur keluar dari ayam. Oh, itu jamaah 10 menit dia bisa jawab. Ramai itu masjid. Yang satu kelompok bilang ayam, saya lihat ayam dulu, karena ayam bertelur. Nah, orang itu terjebak pada ayam dan telur. Akhirnya dia bingung, sepertinya tidak ada. Nah, itulah nasib orang-orang yang ateis. Pikirannya lelah memikirkan Allah karena dia salah fikir. Coba kalau dia berfikirnya sesuai dengan GPS-nya, bukan ayam, bukan telur, tapi ada yang bukan ayam, ada yang bukan telur, menciptakan dua-duanya. Wujud itu saya ada karena asbab ayah ibu. Ayah ibu, karena kakek nenek, terus sampai ke Nabi Adam. Nabi Adam dari siapa? Apa perbedaan antara Sayyidina Adam dan Azazil iblis? Sama-sama dicipta. Selawat Muhammad. Itu setelah dicipta. Sebelum dicipta apa? Nah, ini ilmu ma'rifat ini. Ini bagian dari ilmu ma'rifat wujud. Nanti ini ma'rifat ini berkaitan dengan sifat. Nah, ini ada turunannya nanti. Wujud. Ulama kita membagi, ada yang membaginya di sini, setara dengan wujud. Nah, itu boleh ya. Tapi saya tidak begitu. Kita bagi di sini ada namanya salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat menegasikan, menegatifkan, menolak, menafikan. Salbiyah. Lalu di sini ada lagi sifat namanya ma'ani. Ma'ani, makna. Contoh, yang melihat mata atau penglihatan. Penglihatan itu disebut sifat ma'ani. Pernah mimpi? Matanya dipejam atau terbuka? Pejam. Lalu melihat pakai apa? Pakai apa lihat? Pakai sifat ma'ani bernama penglihatan. Maka penglihatan itu dalam bahasa Arab disebut sifat ma'ani. Apa arti ma'ani? Makna. Ini mata. Apa makna dari mata? Melihat penglihatan itu disebut sifat ma'ani. Paham? Ada 7 ya, sifat ma'ani. Coba baca ini sifat 20. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudra irada ilmun hayat sama basar kalam. Coba diulang.
Kudrat, iradat. Saya mampu angkat tangan. Nah, coba angkat tangannya. Oh, tersihir semua. Bisa angkat tangan? Mohon maaf, ada orang yang terkena stroke, dia bisa angkat tangannya? Tak bisa, tak boleh. Kenapa? Allah ambil kudrahnya. Ada orang buta, Allah ambil basar, penglihatannya. Ada orang meninggal, Allah ambil hayatnya. Anak saya baru 50 hari lah ya, Allah ambil hayat darinya. Jadi wafat meninggal itu adalah pengambilan sifat ma'ani. Maka jika disebut dalam tasawuf, matilah engkau sebelum mati, artinya serahkan sifat ma'animu kepada Allah sebelum benar-benar engkau mati. Itu yang disebut mati sebelum mati. Ini bagian dari ma'rifat. Ya, kita senggol-senggol dikit ya. Senggol. Ya, kita colek-colek dikit ya. Padahal yang mau kita kejar wujud. Karena semua sifat ini menunjukkan wujud yang satu. Saya melihat, saya mendengar, tuan-puan juga melihat, mendengar. Apakah melihat itu satu zat berbeda dengan yang mendengar, atau dia satu? Ya, apa tuan itu ada 7. Sifat ma'ani ada 7. Ya, apakah zat itu 7 atau satu? Satu. Ini ma'ani. Itu ma'ani. Itu analog untuk memahami si wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, jadi siapa yang mendengar itu? Allah. Hah? Ada Allah ibadah? Enggak kuat itu. Nanti di fatwa sesat sama takdir gitu ya. Jadi siapa yang mendengar itu? Siapa yang mendengar malam ini? Siapa yang melihat malam ini? Itu sifat. Yang punya sifat ini siapa? Oke, ini putih kan? Yang putih siapa? Papan tulis. Oke, papan tulis itu zat. Putih itu sifat. Yang mendengar, yang melihat, ini tubuh ini. Yang punya tubuh ini siapa sebenarnya? Nah, itulah yang disebut ruh. Ruh inilah pusatnya. Pelan-pelan. Nah, 7 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini apa aja tadi? Kudrat, saya kasih simbol ya. Kudrat, irada, sama, basar, masih kurang nih. Kalam. Apalagi? Masih 5. Ilmu. Hayat. Ya, ini ilmu. Ini hati-hati yang PhD, yang sekolahnya tinggi-tinggi itu ya, yang ilmunya Masya Allah. Ini ilmu. Saya merasa berilmu. Saya. Padahal ilmu itu Allah pinjam. Itu semua pinjam. Apa bahasanya? Kredit ya. Tahu kredit? Jadi kita kalau beli mobil bayar bertahap itu apa namanya? Kredit ya. Kredit. Ya. Ini ilmu Allah kredit ini. Semua ini Dia pancarkan dari sifat ma'aninya, dianugerahkan kepada kita. Ya, tapi ini bukan Allah, ingat. Yang mendengar itu ruhnya Ar-Razi. Yang mengajar itu dari ilmunya Ar-Razi, tapi dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah yang mengajar, bukan. Tetap saja hamba yang mengajar. Karena hamba. Allah. Tidak boleh kita menyamakan hamba dengan Allah. Baik. Nah, sifat wujud ini, jadi siapakah yang kudrat, siapakah yang iradat?
Itulah yang zat yang wujud itu. Saya mau tanya lagi. Jadi apa bentuk penglihatan itu? Ada nggak bentuknya? Tak ada. Tak ada atau tak tahu? Bentuk ada. Hah? Penglihatan mana? Hah? Kita nggak tahu. Bukan tak ada. Apalagi yang punya sifat mendengar, melihat. Apabila saya yang berkalam ini tidak tahu ruh yang sebenarnya seperti apa dia, bagaimana dia, apatah lagi yang meniupkan ruh ke dalam tubuh ini, Allah Subhanahu. Maka semakin seseorang mengenal dirinya, sifat-sifat dirinya, semakin dia merasa jahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia merasa, ya Allah, kami tidaklah tahu. Inilah thariqah Naqsyabandiyah. Puncak Naqsyabandiyah merasa jahil. Siapa yang berkalam? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu As-Siddiq, beliau mengatakan al-ajzu anil idrak. Mengaku tidak tahu, mengaku jahil, mengaku tidak punya ilmu, itulah ilmu yang sebenarnya. Yang hanya boleh merasa berilmu hanyalah zat yang maha berilmu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Ar-Razi masih merasa dapat bisa mengajar thariqat, mampu mengajar tasawuf, itu belum itu, ya. Saya terhijab dengan ilmu. Maka ini disebut hijab, tirai, ya. Nah, boleh dihapus lagi. Kita ulang lagi bahas wujudnya. Ya. Jadi biasanya ulama-ulama kita membahas wujud itu bagus, tapi bikin pelik, ya. Mungkin banyak orang kemudian sakit kepala. Sebenarnya cara asalnya seperti itu. Tapi masa sudah berubah, orang tidak mau seperti itu, ya. Maka saya kemudian balik caranya. Dimulai dari sifat, jadi kita buka wujud, tapi kita jelaskan ma'ani, baru sambung dia. Lalu kita analogkan dengan diri. Mulai faham sampai 20? Ini semalam sudah faham sampai 20, tidak perlu 20 hari. Ya. Insya Allah. Ya. Maka zat, ya, zatullah, zatullah ini ia membuat tirai terhadap zatnya. Tirai pertamanya bernama sifat, hijab. Lalu sifat Allah beri lagi lah nama. Lalu Allah beri lagi lah yang paling luar, af'al, perbuatan. Tadi saya tanya, apa perbedaan penciptaan Nabi Adam dengan iblis? Nah, ini yang kita tidak mau kejar ini. Ya? Apa bedanya? Allah mencipta iblis dengan perbuatan. Perbuatan itu dengan sifat ma'ani, kudrah, iradah. Semoga bisa baca lah, ya. Kan orang Malaysia suka baca Arab Jawi, ya. Saya Jawi, bisa baca. Semoga saya doakan. Kudrah iradah itu kun fayakun. Kun, hendaklah engkau menjadi ada, maka dia menjadi ada. Siapa yang menjadi? Iblis. Sedangkan Sayyidina Adam dicipta, Allah katakan khalaqtuka, ya, walam taku syai'a. Bahkan disebutkan yadayya, aku ciptakan engkau dengan dua tanganku. Bukan tangan ini, ya. Kan samaknya sudah berlainan. Ketika disebut tangan, hanya Allah yang tahu maknanya. Jika seorang ibu mengatakan
kepada anaknya yang baru pulang dari luar kota, dari luar negara, ini masakan buatan ibu. Itu tanda apa? Tanda sayang. Allah mengatakan, "Hai Adam, aku ciptakan engkau dengan tanganku." Begitu Allah mengatakan, aku sangat sayang kepadamu, hai Adam. Maka yad di situ mengandung makna. Kita tidak perlu mentakwil kata yad. Allah tahu maknanya, makna hakikatnya. Tapi salah satu cabang dari maknanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang itu ada di antara sifat dan zat. Ya, namanya rahmah. Namanya rahmah. Jadi ini kalau kita keluarkan, ini namanya rahmah. Bahasa kitanya kasih sayang. Kasih sayang itulah yang kemudian membuat Sayyidina Adam lebih mulia daripada iblis. Karena iblis dicipta hanya dari kudrah iradah. Kudrah iradah menunjukkan izzahnya Allah, hebatnya Allah. Maka iblis pun bersumpah ketika dia hendak melawan, bi'izzatika ya Rabb, dengan izzahmu. Jadi iblis percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Adam. Jadi dia hanya percaya Allah mana yang dia suka aja. Cuma 2 sifat. Jadi iblis itu punya ma'rifat, tapi ma'rifatnya hanya 2 sifat. Sedangkan Adam memahami semua sifat. Sifat rahmah. Itu perbedaan. Iblis sudah pernah berzikir 18.000 tahun. 18.000 tahun. Mulai sedari dia dididik Sayyidina Jibril di bumi, naik ke langit 1, 2, sampai 7, masuk surga dan memimpin semua malaikat beribadah di surga. Tapi iblis lupa belajar makrifat. Dia merasa sudah sangat tinggi makomnya karena dia banyak zikir. Karena di setiap alam sampai alam surga dia berzikir. Maka iblis itu punya singgasana, punya mahligai, punya kebun-kebun, punya aset yang luar biasa luas di surga. Buah dari dia berzikir waktu di bumi dan di langit. 1 subhanallah, 1 pohon di surga. Apalagi baca la ilaha illallah, ya, apalagi baca sholawat, Allahumma sholli. Oh ya, di semua itu pintu masuk surga itu sholawat. Ya. Ini perbedaannya antara iblis dan rahmah. Itu diturunkan dalam sholawat. Bahasa Arab sholat dan sholawat itu sama. Salatu ala nabi, as-salatu ala nabi, sholat atas nabi. Apakah kita sholat menyembah nabi? Bukan. Maka arti sholat adalah rahmah. Yang disebut simahum fi wujuhim min athari sujud. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW itu terlihat pancaran di wajahnya, pancaran bekas sujud. Itu adalah pancaran rahmat, kasih sayang. Maka ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW, dia di wajahnya ada kasih sayang kepada siapa saja, mau dia seorang muslim ataupun tidak muslim. Karena Rasulullah itu rahmat bagi semua alam, bukan hanya muslim saja. Itu sebabnya seorang perempuan baghiyah, pelacur, dirahmati Allah, diampuni Allah hanya karena dia menyimpan di dalam dirinya satu rahmah kepada anjing yang najis. Anjing najis berapa? Jilat anjing di mazhab Syafi'i berapa kali kita basuh? Najisnya bukan main. Tapi itu kan najis zahirnya. Mungkin hati kita ini lebih najis daripada anjing. Orang-orang yang menyekutukan Allah dengan ilmunya yang dalam dirinya, dengan hebatnya, pintarnya, orang itu lebih najis daripada anjing. Karena anjing tidak pernah lupa kepada Allah kecuali dia mati. Jadi semua hewan itu kalau dia lupa kepada Allah mati.
Kalau kita sudah berapa saat kita lupa kepada Allah, tapi Allah kasih kesempatan hayat kan? Nah inilah, maka kemudian mesti ada istiqamah, ya. Oke. Nah, perbuatan inilah Allah berikan pancarannya kepada manusia menjadi tubuh jiwa. Tubuh dan jiwa. Ya. Jadi Allah memancarkannya. Itulah kun. Bukan berarti jiwa ini kemudian dia Allah, bukan. Ya. Nama itu Allah simpan di rumah-rumahnya. Saya kalau menyimpan duit, ya, mata uang ringgit ya, ringgit di mana kita simpan? Di jalan, di mobil atau di rumah? Ya, saya punya benda berharga, saya simpan di mana? Surat-surat, lembaran-lembaran berharga di mana? Di rumah. Nama Allah, satu nama itu satu lembar berharga, satu surat berharga. Di mana Allah simpan? Di rumah-rumahnya. Maka keluarlah ungkapan dari ulama, ini bukan hadis. Qalbul mu'min baitullah. Qalbunya orang beriman itu adalah tempat menyimpan lembaran-lembaran nama Allah. Inilah rahasia tawajuh yang diajarkan ya Maulana Syekh Ahmad Tajul Alfi, atau yang diajar oleh mursyid-mursyid Naqsyabandiyah, mursyid-mursyid Syaziliyah, mursyid Idrisiyah, semua sama. Semua sama. Mereka sedang ada nama masjidnya, Masjid Qadiriyah Naqsyabandiyah. Qalbu Naqsyabandiyah. Ada yang Idrisiyah. Itu cuma nama. Tapi di dalamnya hampir-hampir sama. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nama Allah itu Allah simpan di mana? Qalbu. Jadi siapakah yang membantu kita saat kita zikir tadi? Allah. Inilah yang kita baca, Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu aku mengingat akan Engkau. Maka ciri-ciri tanda-tanda orang dapat bantuan Allah, dapat pertolongan dari Allah apa? Ingat Allah. Dia dapat ingat Allah. Nah nama Allah itu berat. Nama Allah diturunkan ke bukit longsor. Tanahnya hancur. Allah kalamkan ke bumi bergetar. Zilzal, terjadilah gempa bumi. Allah turunkan ke laut, terjadilah ombak yang bergelombang-gelombang, tsunami. Allah turunkan ke udara, jadilah angin. Berat. Maka tidak ada yang sanggup memikul nama Allah. Siapa yang sanggup mikul? Qalbu manusia. Nah, kita dapat anugerah, dapat punya file besar, namanya qalbu, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika disebut masjid, apakah masjid itu yang ada kubah? Bukan. Agama Sikh, tempat ibadahnya juga berkubah. Dulu sebelum Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW datang, orang-orang Persia menyembah api. Itu lewat menara-menara dan ada kubahnya. Maka kubah itu peradaban manusia. Adapun kemajuan qalbu itu lain. Ada masjid nih, masjid. Kubahnya bagus, kaligrafinya banyak, khat-khat Arabnya Masya Allah. Karpetnya tebal seperti ini kan, tebal sekali ya. Seakan kita mau langsung tidur ya. Harum, tapi orang yang zikir tidak ada. Maka itu masjid bukanlah Baitullah. Itu kubur. Ya. Maka rumah yang tidak ada nama Allah itu kuburan. Maka beruntunglah tempat ini. Ya, beruntung Datin. Beruntung tempat ini dipakai ya, zikrullah. Saya tidak tahu siapalah dulu yang mulai zikir di sini pertama. Sebelum ya, Datuk nih punya tanah di sini. Pasti sudah ada waliullah kasih tanda tempat ini dulu. Dia berdoa dulu, atau dia pernah jalan dulu di sini. Karena tanah-tanah itu selalu berdoa.
setiap kali ada yang jalan. Ya Allah, ada ahli zikir sedang menginjakku. Itu dia berdoa. Maka kiai-kiai di Jawa, tungguru-tungguru di Jawa atau di Sumatera atau di sekitar kita di negeri kami, kalau hendak mereka membangun satu tempat menjadi pondok pesantren, mereka sholat di situ, zikir di situ. Nanti ada saja orang bantu. Tidak tahu dari mana, tempat pelosok, desa jauh, ya, di kampung-kampung. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala kirim orang. Kenapa? Karena tanahnya menjerit kepada Allah, ya Allah, kami senang sekali dizikirkan oleh si Kiai Fulan, Syekh Fulan. Maka izinkan tempat yang dibangun. Dibangun apa? Rumahmu, rumah. Maka rumah kita pun juga harus ada amalan-amalannya. Tidak hanya di tempat zawiyah. Di rumah-rumah kita harus ada amalan. Tapi rumah masjid intinya siapa? Qalbu. Qalbul mu'min baitullah. Ini qalbu. Inilah yang harus diberikan menu-menu yang beragam. Jangan satu menu. Allah baru satu menu. Satu menu. Harus ada Rahman, ada Rahim, ada macam-macam. 99 menu qalbu. Ya. 99 menu qalbu. Siap menyantapnya? Tapi banyak seafood, ya. Atau kalau di kami di sana ada resto rumah makan Minang, Padang. Tapi beda resto rumahnya, mungkin mirip, ada gonjong, tapi yang berbeda adalah chefnya. Paham maksud saya analognya? Sama-sama mengajar nama Allah, sama-sama thariqah, sama nama thariqahnya pun sama. Tapi kenapa jika dia yang menjelaskan, jika dia memimpin zikir, rasanya lebih nikmat. Seperti kita datang ke suatu resto, sama-sama masakan Padang, Melayu, Minangkabau, apalah namanya ya, terserah. Seafood, tapi rasanya berbeda. Siapa yang berbeda? Chefnya. Ya, bumbu sama-sama kepiting, sama-sama udang, sama-sama apa lagi? Semua sama, rempah-rempah sama, yang berbeda mursyidnya, yang berbeda muallimnya, ya. Nah, maka saya berdoa semoga nanti ada peningkatan kita, ya. Jangan hanya di sini. Kalau ada ustaz kita daurah ke luar negeri, didaurahkan ke luar negeri, biayai, ya. Biar tambah, karena ilmu itu tidak ada batasnya. Ada kajian di mana, kirim orang dari kita supaya nanti ketika pulang dia mengajar, ya, mengikuti surat At-Taubah. Nah, sifat ini turun kemana nih? Sifat-sifat Allah, Allah kenalkan ke dalam ruang yang lebih dalam daripada qalbu. Ya? Dari qalbu ke sifat itu ada namanya fuad. Dari fuad ke sifat ini ada namanya sir. Nah, maka di sini kita buatlah dua lapis, ya, fuad. Ada sir. Nah, ini sudah belajar inti-inti sirul asrar. Iya. Sikit-sikit. Sir. Fuad itu artinya bilik hati yang memberi natijah manfaat. Itu fuad. Dia menyimpan manfaat. Orang-orang ini yang sudah mengenal nama Allah dan masuk nama Allah ke dalam fuadnya, sifat-sifat Allah itu sudah terang dalam jiwa fuadnya, doanya mustajab. Ini kenapa ada wali doa mustajab, karena dia berdoa dengan fuadnya. Ya. Itulah yang dikata oleh Nabi, innallaha la yujibu min qalbin ghafil. Allah tidak terima doa orang yang lalai fuadnya. Jadi kolbu punya bilik, ya, namanya yang terdalam sir.
Nah, dalam ilham para ulama ini bukan hadis, boleh ingat. Ini cuma ilham para ulama. Wa fi sirri ana, di dalam sir itulah engkau dapat mengenal siapakah aku. Inilah yang terjadi pada Sayyidina Musa dalam surah Taha. Wahai Musa, innani anallah la ilaha illa ana. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali aku. Makanya bahasanya di sini aku kamu. Allah berbicara aku lalu bicara kamu. Tapi kamu ini sudah hilang sifat-sifat kejiwaannya. Amarah, apalagi tadi lawama, itu sudah habis. Mulhamah, bahkan mutmainnah itu sudah habis, dia masuk ke dalam qalbu. Mutmainnah pun sudah ditinggal, masuk ke fuad. Maka di fuad ini sudah kamil. Maka ada lagi di atasnya kamil mukamil. Ada lagi di atasnya, hanya Allah tahulah. Yang tahu namanya hanya Allah. Ya, istilah-istilah bisa banyak. Yang punya rahasia. Ya, sir. Dalam sir ini ada ma'rifat mengenai nama Allah. Lalu zat Allah SWT, Allah hanya mengenalkan zatnya kepada ruh. Jadi zat Allah ini hanya Allah kenalkan di siapa? Ruh. Itu dia. Yang berpulang jika semuanya sudah seragam, ya. Jiwa kita sudah kita kenalkan bahwa ini semua fi'il perbuatan Allah. Apa yang ada ini perbuatan Allah. Qalbu sudah mabuk, sudah penuh, sudah kenal, sudah penuh dengan nama-nama Allah. Fuad sir sudah dihiasi dengan sifat Allah. Maka ruh akan semakin mengenal Allah SWT. Itulah yang disebut mi'rajnya ruh. Makanya di sini sama di sini. Ini latihan puasa, ya, tidak berkalam yang jorok, yang apa orang bilang jorok sini teruk, ya. Yang qabih, mazmum, ya, yang tercela. Itu latihan-latihannya jiwa. Jadi di ini apa thariqahnya jiwa? Melawan. Apa yang dia mau kita lawan. Dia mau tidur kita lawan bangun. Dia mau makan kita lawan puasa. Dia mau mencaci kita lawan memuji. Dia mau menggunjingkan riba kita lawan dengan menutup aib. Bisa, ini thariqah jiwa. Itu yang ada di tanbih tadi itu, yang di wasiat-wasiat abah-abah terdahulu itu. Ya. Itu yang mereka wasiatkan. Kenapa mereka tidak banyak wasiat masalah ini? Karena ini pun belum selesai. Belum oke. Ya. Lalu kenapa saya berani meneruskannya? Karena kalau kita tunggu selesai, kapan selesainya? Ya. Ya, kita buka sajalah dulu ya. Nah, qalbu, disitulah ada zikir qalbu Allah. Dulu kalau kita latihan zikir ada 5.000. Itu latihan aja. Bukan berarti kita harus zikir 5.000. Enggak, Allah tidak butuh angka. Tapi diri ini butuh kedisiplinan. Dia butuh usaha. Harus dilatih. Orang yang hari ini push up ya. Push up setiap hari 10 kali 100 hari ya? Oke namanya. Seperti apa namanya? Saya apa di Malaysia ada orang yang badannya Malik Nur. Seperti Malik Nur. Apabila tubuh ini dilatih setiap hari, dia akan menjadi kuat dan bugar. Apabila jiwa dilatih, kolbu terus ditawajuhkan, dia akan menjadi bercahaya, dia akan menjadi indah. Ya. Sampai di sini, ini mengulang-ulang nama.
ulang. Jadi ini namanya riyadhah. Tapi untuk fuad dan sir ini mesti ma'rifah. Jadi thariqahnya nama diulang-ulang, disebut riyadhah. Thariqahnya sifat, dikenal, dibahas, ditaklimkan. Makanya kita orang-orang yang sudah belajar 99 nama ini, ada perbedaan antara orang-orang yang cuma berhenti di kolbu. Misalnya kamu baca Rahman Rahim 100 kali nanti begini, baca ya Latif ya Latif nanti kamu bisa menundukkan hati orang. Ini baru di thariqah qalbiyah. Tapi kalau dia sudah masuk kepada, kan nama itu bersumber dari sifat, ya toh? Ar-Razi itu nama. Ar-Razi di university namanya lecturer, dosen, kita nyebut dosen. Di pondok disebut guru. Di rumah disebut ayah, disebut suami, di kampung saya disebut siapa begitu. Itu nama. Nama itu banyak. Itu baru Ar-Razi banyak nama, apalagi Allah yang menciptakan Ar-Razi. Paham maksudnya? Orang yang hanya membahas nama berarti dia baru kenal sedikit. Tapi kalau sudah tahu kebiasaan saya, karakter saya, suara saya, apa aktiviti saya setiap hari, berarti dia sudah mulai tahu dengan sifat. Nah, orang-orang inilah yang disebut muqarrabin. Yang ini disebut zakiri. Ini belum lah. Ini kadang disebut ghafilin. Masih lalai kepada Allah ya. Apa namanya nih orang ini? Ini ini muqarrabin. Muqarrabin ini ada yang muqarrabin dekat sekali. Semakin dia mengenal sifat Allah, semakin dia didekatkan kepada Allah. Ya. Kalau ini hanya Nabi Muhammad ini. Yang mengenal zat Allah hanya Nabi Muhammad. Kita tak bisa. Mungkin Imam Mahdi nanti. Ya, semoga Allah izinkan kita bertemu beliau ya. Amin. Entah dari mana lah nanti. Ya, yang pasti dari zuriat Rasulullah. Itu sebabnya kenapa kita wajib ta'zim kepada para habaib. Meskipun itu habaib tidak sempurna. Habaib manusia biasa yang tidak biasa darahnya, nasabnya. Ya, darah putih pada darah hijau. Darah putihnya itu yang mahal. Mungkin ada yang zuriat Nabi ya, Nabi Adam. Ya semua. Syukur-syukur jika kita menjadi orang yang muqarrabin. Amin. Inilah dilatih-latihkan. Kenapa para sufi mengatakan ilahi anta maksudi? Ya Allah, hanya engkau maksud tujuanku. Maksud tuju dalam bahasa Melayu lama itu artinya mahbub, yang dicintai. Tapi dalam Melayu hari ini orang lebih paham tuju yang dituju. Nah, orang lupa. Maksud dulu maknanya adalah mahbub. Ya. Karena di kampung saya dulu orang-orang lama-lama itu kalau mengatakan cinta kepada seorang mengatakan saya tuju kamu. Ya, mana tadi yang Negeri 9 tadi? Ini juga. Ya, baru balik. Ada. Hah? Banan. Oh, ada ya. Banan. Ambo tuju kau. Tuju itu artinya suka. Bahasa Melayu lama. Saya masih melihat di kitab-kitab ada Thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah Naqsyabandiyah yang ditulis oleh salah satu syekh di Palembang. Dia pulang dari Mekah, murid Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dia pulang, dia tulis bahasa Melayu Palembang. Dan dia maknai la maksuda, la mahbuba, itu tiada yang dituju, itu artinya tiada yang dicinta. Wassalamu, kan kita serumput, pasti maknanya sama. Ya? Jadi ilahi anta maksudi, artinya ya Allah, hanya engkaulah yang benar-benar kami cintai. Mungkinkah cinta kalau tidak kenal? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Kenapa kita cinta?
Karena kita kenal apakah cantiknya, apakah gagahnya, apakah baiknya, apakah suaranya, apakah hidungnya. Hidung bisa bawa ke Korea. Tapi kawan saya di Paris malah ingin ini dikurangi, hidungnya berlebih. Kalau kita ingin dilebihkan, kalau dia mau dimundurkan, dikurangi. Baik, barangkali ini penjelasan ringkas inti-inti daripada ma'rifatullah. Ini diurai lebih panjang lagi, karena ini sudah jadi satu kitab. Ya, sudah ada kitab Imam Ghazali, tapi kitab Imam Ghazali bahasanya lumayan berat. Ada yang lebih ringan, buku Imam Zarruq, ya, Al-Maqsad Al-Asna.